Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama ya saya tidak membuat video lagi, dan hari ini saya membuat video dan ingin menunjukkan kepada teman-teman semua aktivitas saya selama di tempat kerja dan apa yang saya lakukan ya. Hari ini saya menginput data untuk e-library ya, data siswa untuk e-library. Dan karena di awal Agustus itu anak-anak sudah akan bisa membaca buku dan juga meminjam buku dari e-library. Oke, ya, menginput data. Nanti saya akan memperlihatkan juga, menunjukkan juga beberapa kegiatan saya yang lain. Selain dari menginput data siswa, saya juga akan memproses buku. Jadi memproses buku itu ternyata bukan sesuatu hal yang mudah, yang biasa kita seperti mungkin yang kebanyakan orang pikirkan. Memproses buku itu ada tahap-tahap yang harus diikutin. Dari yang pertama, dari memilih buku yang sesuai dengan usia siswa, tingkatan siswa, dari yang cocok untuk dibaca dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian setelah kita membeli buku itu, nanti kita akan memproses buku tersebut dengan menggunakan klasifikasi dengan berpanduan pada buku DDC ini yang sesuai dengan dari Perpusnas. DDC itu ya, yang edisi kalau saya menggunakan edisi ke-14 ya, saya menggunakan edisi ke-14. Kemudian saya juga menggunakan selain dari DDC, supaya untuk lebih gampang dalam menentukan tajuk atau subjeknya, subjek buku tersebut apa, saya menggunakan buku ini. Jadi memproses buku itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kalau kita sudah sering setiap hari selalu melakukan hal itu akan kita akan istilahnya sudah terbiasa. Jadi sudah bukan gampang sih, tapi karena sudah terbiasa, jadi ya sudah bisa lah mengingat buku ini akan masuk ke klasifikasi apa. Dan setelah kita mengklasifikasi itu, nanti setelah kita klasifikasi, lalu kita akan memasukkan data tersebut di buku induk. Kemudian setelah di buku induk, nanti akan dibuat dalam setelah kita memasukkan datanya di dalam buku induk, nanti data-data dari buku induk itu akan kita masukkan ke dalam program. Setelah kita masukkan dalam program, kemudian nanti dari program itu kita akan mencetak label buku. Nanti label bukunya akan dicetak seperti ini. Saya akan tunjukkan ya, yang sudah. Ya, cetak seperti ini. Nanti kita akan tempelkan seperti ini ya teman-teman. Jadi bukunya, jadi label bukunya itu akan kita tempelin di ini disebut dengan punggung buku ya. Setiap buku itu mempunyai punggung buku. Nanti kita akan tempelin label bukunya tersebut di sini kita akan tempelin. Nah, cara menempelnya itu tidak asal-asalan ya teman-teman, tapi kita akan mengukur dari bawah sini itu 2 cm. Dari sini tuh jaraknya 2 cm, dari ujung buku sini ke atas itu 2 cm, sehingga semuanya sama.
Jadi pada saat kita meletakkan buku ini nanti di rak buku, itu semua rak bukunya label bukunya akan kelihatan sama semua, jadi rapi. Setelah kita print label buku, nanti kita akan memprint yang namanya ini nih, untuk di scan barcode. Ini namanya scan barcode ya, namanya scan barcode. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini jadinya, seperti ini namanya scan barcode. Nanti kita akan tempelin di belakang buku, kalau saya di belakang buku, tidak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau saya di belakang buku, kita cari jangan sampai sebenarnya terlalu dekat banget dengan dengan barcode dari barcode bukunya. Biasanya ini harusnya agak dijauhkan sedikit ya, supaya ini tidak ketika kita men-scan barcode ini, jadi yang di sini tidak bisa secepatnya bisa kebaca. Biasanya sih kalau terlalu dekat scan barcode-nya enggak terbaca. Kita menggunakan seperti ketika ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsi scan barcode itu untuk ketika siswa meminjam atau kita meminjam buku, jadi tinggal di scan seperti saat kita belanja di supermarket atau di Indomaret, Alfamaret, seperti itu saat kita belanja. Jadi tinggal di scan, tidak perlu lagi harus ditulis tangan, tapi tinggal di scan, namanya scan barcode. Scannernya itu scannernya di sana. Nanti scannernya itu sama seperti scanner yang ada di supermarket, tinggal di scan. Jadi pada saat peminjaman siswa kita tinggal men-scan barcode-nya, lalu buku itu sudah ada, asalkan data buku itu sudah ada di dalam program. Jadi sangat gampang, jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk peminjaman buku karena sudah ada scan barcode. Nah, setelah kita mencetak barcode ya, setelah kita mencetak barcode, kita akan buku tersebut, tahap selanjutnya adalah kita akan menyampul buku. Kita akan menyampul buku. Jadi kita buku tersebut harus kita sampul seperti ini. Ini sudah disampul kan. Nih. Jadi kenapa buku tersebut harus disampul? Supaya menjaga agar buku itu sampulnya itu tidak cepat rusak. Jadi kalau ada air, buku ini tidak cepat basah, jadi makanya harus sampulnya pakai sampul plastik ya. Sampulnya harus pakai sampul plastik supaya tidak kena kotoran dan juga tidak kena tidak cepat basah. Setelah kita menyampul buku, baru buku tersebut kita akan pajang di rak buku atau di rak koleksi. Baru buku itu bisa dipinjam. Jadi proses untuk buku tersebut bisa dipinjam itu cukup panjang dan cukup memakan banyak waktu. Jadi tidak langsung setelah kita beli buku lalu buku tersebut kita langsung taruh di rak buku, tidak seperti itu ya. Nah, pada saat kita meletakkan buku, kita juga tidak akan meletakkan buku tersebut asal-asalan, tidak. Biasanya kalau buku baru itu saya akan meletakkan buku tersebut di rak buku baru. Nah, kalau buku tersebut sudah dipinjam, maka buku tersebut akan saya letakkan berdasarkan dengan klasifikasi buku itu. Ya, seperti ini.
Kalau ini kan klasifikasi 900, berarti buku ini akan saya letakkan di klasifikasi 900, bukan di klasifikasi yang lain. Jadi pada saat ada anak-anak yang mau mencari buku tentang apa saja, contohnya mereka mau meminjam buku tentang biografi, berarti siswa tersebut harus mencari di rak buku 900. Atau buku tentang sains, berarti buku itu ada di rak buku 500. Itu sangat mudah ya, untuk memudahkan siswa dalam mencari buku. Nah seperti itu. Nanti mungkin cara menyampulnya atau cara memprosesnya nanti saya akan tunjukkan ya teman-teman. Oke. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah, ini adalah buku fiksi. Buku fiksi yang diletakkan berdasarkan dengan huruf pertama dari nama penulis tersebut. Nah, ini ada huruf A, itu adalah nama huruf pertama dari nama penulis. Jadi diletakkan berdasarkan ini, seperti ini, ada A, ada B, C sampai D, kemudian ada ini seperti itu. Nah di sana itu di atas ada alat peraga, ada boneka, kemudian boneka baju adat. Ini adalah buku-buku non fiksi. Nah tadi kalau buku non fiksi itu diletakkan berdasarkan klasifikasinya, disusun seperti ini. Klasifikasi non fiksi itu dari 00 sampai 099 ya. Kemudian ada 100, 200. Kalau 200 itu tentang pengetahuan agama. Ini seperti ini disusun. Kalau yang banyak ini ada 500. 500 itu tentang ilmu-ilmu murni ya, termasuk dalamnya adalah sains. Dan ada 600. Jadi ini diletakkan seperti ini karena raknya tidak muat ya, tidak muat, jadi diletakkan seperti itu. Nah seperti ini teman-teman cara penyusunan bukunya di rak buku, seperti itu ya. Nah seperti ini kalau di 900 itu ini semua tentang buku Y. Y ini juga Y yang tentang negara-negara atau tempat. Di situ saya letakkan satu deretan lemari seperti itu, satu deretan kotak lemari. Saya letakkan semua ini tentang buku negara atau tempat. Kemudian ini Y tentang orang ya, tentang nama orang, ini tentang orang atau biografi seseorang. Itu kalau yang di bawah itu tentang sejarah paling bawah itu sejarah. Nah koran pun diletakkan seperti ini. Koran dia punya rak tersendiri untuk koran. Itu kalau buku baru sudah diproses nanti ini saya letakkan di sini ya. Ini adalah rak buku untuk rak buku kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 ya, kelas 4 sampai kelas 6. Kalau buku-buku yang ada di meja itu adalah buku penghapusan. Itu akan penghapusan itu akan diletakkan di dalam kardus. Nanti itu akan diberikan pada saat nanti siswa masuk, diberikan menjadi perpustakaan mini di kelas. Ini adalah buku siswa kelas 1 sampai kelas 3 ya, kelas 1 sampai kelas 3. Sama, ini adalah buku fiksi ya, buku fiksi. Dan di sana itu ini buku non fiksi ya. Kalau buku kelas 1 sampai kelas 3 itu bukunya agak-agak tipis ya, kebanyakan gambar, karena biasanya siswa kelas 1 sampai kelas 3 itu belum bisa terlalu
banyak tulisannya. Kalau ya biasanya mereka suka baca yang banyak ada gambarnya. Ini ada lemari AVA, audiovisual, seperti itu teman-teman. Kalau ini adalah buku referensi ini buku referensi yang itu adalah kamus-kamus ya. Referensi ini hanya boleh dibaca di perpus, tidak boleh dipinjam atau dibawa pulang, seperti itu. Kalau yang di sana ini adalah buku guru. Itu adalah buku-buku guru yang hanya boleh dipinjam oleh guru-guru, tidak boleh dipinjam oleh siswa. Seperti itu. Ini buku-buku yang akan sementara diproses, akan akan disampul, dipasangin barcode, seperti itu. Ini adalah meja kerja saya. Ya, seperti itu ya teman-teman, penampakan dari buku-buku yang ada di sini di tempat kerja saya. Bagaimana buku-buku itu disusun, bagaimana dibedakan buku kelas 1 sampai kelas 3, kemudian buku kelas 4 sampai kelas 6, seperti itu. Nanti untuk memproses buku itu seperti apa nanti saya akan tunjukkan, tapi nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, hanya begitu video saya hari ini. Semoga teman-teman semua suka dan sedikit bisa memberi sedikit pengetahuan tentang kita, tentang bagaimana proses buku sebelum buku itu akan letakkan di lemari untuk dipinjam, atau bagaimana buku itu sebelum dipinjam oleh siswa atau oleh guru itu harus melalui beberapa tahap proses yang harus dilakukan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video-video saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mengharapkan dukungan dari teman-teman semua. Untuk jangan lupa memberikan like-nya buat video saya dan juga subscribe akan video-video saya. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.